Jadi seperti itulah pengelolaannya. Jadi di sini ya, I sama dengan 1. Nah, I sama dengan 1 dicek. Ketika I kurang dari sama dengan 5, dia akan mencetak yang dia tidak mencetak, tapi dia akan dicek lagi ke sini, ke J, ke perolahan J, dicek apakah jika J sama dengan 1, I sama dengan 1 sama dengan 5, kurang dari 5, maka dia akan mencetak ini. Nah, jika di sini kondisinya sesuai, maka dia langsung ke sini, ke J. Nah, jika di perolahan kedua dia sesuai, maka dia langsung mencetak yang di sini. Jadi yang dicetak yang pertama adalah yang di sini. Nah, lalu dia langsung ke sini. Jika sudah, maka dia kembali lagi ke atas. Sekarang I sama dengan 2. 2 kurang dari 5, sesuai. Nah, kalau sesuai, maka dia ke perolahan kedua. Perolahan kedua pun sama, J++. Maka J sekarang sama dengan 2. Apakah 2 kurang dari sama dengan 5? Depannya benar, maka sama-sama benar, maka dia ke kondisi, dia akan mencetak lagi bintang. Nah, bintang yang dimaksud adalah di baris kedua kolom ini akan mencetak yang di sini. Misalnya I. Sama anak Rono. Nak kalau apa-apa. Jadi seperti ini. Jadi di sini yang dicetak adalah I. Jadi sesuai awal. Jadi jika menjadi 1 di sini sesuai, maka dia mencetak ini, maka I yang dicetak adalah 1. Nah, 1 sama bintang. 1 sama bintang di sini. 1 garisnya 1 gitu. Selanjutnya tuh selanjutnya lalu jadi di sini I yang pertama kan 1, kondisinya J. Nah, J jika disesuai maka dia akan mencetak yang di sini. Nah, jika di sini kita buat, sekarang kita balik, di sini J, di sini I. Nah, setelah dibalik itu hasilnya akan seperti ini. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sampai ke sini. Nah, di sini nambah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini I 1, I plus-plusnya 2. Dia mencetak 1. Sini. Kan ini sesuai, ini 1, ini masih sesuai, ini I plus-plusnya 2. Lalu J-nya 1, J-nya kurang dari 5, J plus-plusnya 2. Di sini mencetak J. J adalah 1. J 1 di sini. Di sini mencetak I. I-nya 1 di sini. Seret 1. Lalu kan ini I plus-nya 2. Di sini 2 kalau sama dengan 5, maka dia akan sesuai ke sini. Nah, jika sesuai ke sini, maka di sini J-nya 2 kalau sama dengan 5, J plus-plusnya 3, maka dia mencetak J 2. J 2 adalah di sini. Adalah 2. Set 2 di sini semua.
seret, 2 di sini. Yang tadi satunya di sini semua. 1 seret ke bawah. Jadi kolom di sini adalah kolom C, kolom C, kolom C, kolom C, kolom C, kolom C. Nah di sini adalah kolom I, kolom I, kolom I, kolom I, kolom I, kolom I. Baris I maksud saya. Terus lanjut kan 3, selanjutnya 3 di sini. Oh, gini guys, gini, aku paham. Jadi di sini nested loop itu dia perolehannya ke perolehan kedua dulu. Jadi dia masuk ke pertama. Jika ini pertama sesuai maka dia ke perolehan kedua. Kan yang pertama 1 kurang dari 5 dicek sesuai. Nah sesuai terus dia melakukan I++. Jadi I sama dengan 2. Nah di sini dia dicek ke for kedua terlebih dahulu. J sama dengan 1. J kurang dari 5 sesuai kan. Nah J++, maka dia mencetak ini J di sini adalah ini 1. Maka 1 di sini 1 muncul semua. Seret. Nah udah kan. Nah udah di sini ini tidak langsung ke sini, tidak langsung balik ke pertama, tapi dia balik ke kedua lagi. Jadi perolehan kedua itu akan dihabiskan terlebih dahulu sampai kondisinya benar-benar tidak sesuai, sampai benar-benar kondisinya false, baru dia akan mencetak ke pertama tadi. Jadi di sini kan kedua, J sama dengan 2 sekarang. J kurang dari 5 masih sesuai. J++ adalah 3. Dia mencetak 2. Maka 2 muncul sebagai kolom kedua. Seret 2. Nah, udah kan? Nah, ini sih udah. Maka dia lanjut ke J sama dengan 3 sekarang. Jadi di sini J 3 tapi I-nya masih 1. Oke guys, di sini I-nya masih 1 tapi J-nya udah ketiga. Jadi di sini J akan di looping terlebih dahulu. J-nya 3, J kurang dari 5 masih sesuai, maka J++. Yani J sekarang adalah 4. Di sini mencetak J sama dengan 3. 3 di sini akan menjadi kolom beserta bintangnya, oke? Nah, lanjut di sini looping J++-nya 4. Di sini 4, tapi I-nya 1. I 1, J 4. Nah, J-nya masih sesuai, J++, J-nya 5. Maka di sini yang dicetak adalah J yang pertama, yakni J sama dengan 4. Maka 4 akan muncul sebagai kolom selanjutnya, yang di sini. Oke. Nah, selanjutnya ke looping J sama dengan 5. J sama dengan 5 ini masih sesuai kondisinya. Nah, J++ adalah 6. Oke. Di sini dicetak terlebih dahulu yang 5. 5 dicetak sebagai kolom berikutnya. Set. Nah, selanjutnya J++ sama dengan 6. 6 apa kurang dari sama dengan 5 karena kondisinya salah, maka J sudah berhenti. Maka kondisi J sudah berhenti. Jadi kondisi J berhenti ketika I sama dengan 1, terus J sama dengan 5. Maka dia berhenti di situ, oke? Oke, ingat berhentinya di situ. Lalu karena J udah berhenti, dia akan melooping di for yang pertama. Karena tadi udah I1, sekarang I2. I sama dengan 2. 2 kurang dari sama dengan 5. Sesuai kan? Nah, sesuai. Dia sudah tidak ke for kedua, tapi dia langsung ke sini. Mencetak I. Nah, I-nya muncul di sini. 2. Oke. Nah, I1 di sini dari mana? Dari tadi. Seperti itu. Terus ini I++, sekarang 3. I sama dengan 3. I masih sesuai kondisinya kurang dari sama dengan 5, maka dia langsung ke sini. Maka yang bisa adalah 3. Selanjutnya adalah 4. 4 di sini masih sesuai, di sini tidak sesuai, maka di sini langsung 4. Di sini 4. Nah, lanjut I+5. 5 di sini masih sesuai, I+6. Di sini dicetak adalah 5. Di sini. Nah, selanjutnya adalah 6. Dicek 6 karena tidak sesuai dengan kondisi, yakni kurang dari sama dengan 5, maka dia akan langsung selesai dan hasil outputnya akan seperti ini. Jadi seperti itulah untuk kondisi nested loop. Jadi dia akan
masuk ke peruangan pertama terlebih dahulu. Kemudian jika sesuai dari peruangan pertama, dia akan ke peruangan kedua. Nah, peruangan kedua jika sesuai, maka dia peruangan kedua akan di looping, akan dilakukan perulangan terus menerus hingga perulangan kondisinya terpenuhi semua. Nah, jika sudah terpenuhi semua, maka dia akan kembali ke perulangan yang pertama. Seperti itu. Nah, jika ini kita hapus tanpa bantuan seperti tadi, maka seperti itu, guys. Nah, maka munculnya seperti ini. Oke. Mungkin itu nggak paham. Oke. Kita lanjut ke berikutnya, yakni ada latihan. Selanjutnya ada latihan buat kalian. Ini ada praktikum. Nanti hasilnya kalian letakkan pada hasil dan analisa. Oke. Di sini ada latihan pertama dan latihan kedua. Coba kalian coba keduanya dan kalian lakukan connections. Kita ini latihan pertama dan ini latihan kedua. Kita coba yuk. Latihan. Nah, di sini latihan pertama ini menggunakan scanner. Yang latihan kedua juga menggunakan scanner. Nah, di sini setelah kalian scanner, kalian boleh menambahkan apapun, bisa in, MSK, masuk atau apapun, asal nanti di bagian inputan juga sama ini. Karena di sini A, maka di sini juga A. Nah, di sini adalah contoh latihan dari while. Nah, ini perintahnya adalah lakukan, lakukan, maka dia akan melakukan ini terlebih dahulu. Pilihannya 1. Tetap mengulang, 2. Berhenti, lalu masukkan. Maka dia akan menyuruh melakukan ini dengan pilihannya apa. Nah, ketika pilihannya sama dengan 1, misal ini kan tanpa ada kondisi ya di awal, maka dia mengupdate terlebih dahulu ininya. Dia di print terlebih dahulu, dimunculkan pertama kali karena tidak ada kondisinya. Nah, seperti tadi, jadi dual itu dia akan memunculkan terlebih dahulu, baru dicek ke kondisinya. Nah, ini kan disuruh milih, ini 1, misal 1. Nah, dia langsung, jadi I sama dengan 1. Maka sesuai kan, misal di 1, maka di sini sesuai sama dengan 1, maka dia kembali ke do. Maka dia akan melakukan lagi dan memunculkan ini lagi. Nah, jika kita ini memasukkan 1 lagi, maka dia akan mengulang. Contoh nih, tuh kan mengulang lagi. Jadi do itu dia akan memunculkan terlebih dahulu, baru kita memasukkan nilainya, terus mengecek sesuai tidak sama kondisinya, seperti itu. Karena kondisinya sama dengan 1, maka dia akan mengulang terlebih dahulu terus dan terus. Jika kita masukkan 1, ini 1, enter, tuh kan. Nah, lain halnya jika memasukkan 2, maka dia langsung berhenti. Maka ini kan tidak sesuai kondisinya kan tidak sama dengan 2, maka dia langsung berhenti. Jadi itulah penerapan dari 2. Ini adalah penerapan jika seperti tadi. Jadi dual itu akan memunculkan terlebih dahulu, baru dicek kondisinya. Kondisinya sesuai, maka dia akan memunculkan lagi. Nah, jika sesuai lagi, maka dia akan melakukan pemunculan lagi, statement lagi. Nah, jika baru suatu saat nanti tidak sesuai dengan kondisi, maka dia akan berhenti. Seperti itu. Oke, selanjutnya adalah latihan perulangan kedua. Di sini yang pertama scanner, ada integer variabel nilai sama dengan 0. Jumlah variabel nilai sama dengan 0. Untuk integer i sama dengan 0, jadi jika untuk i sama dengan 0, kondisinya i kurang dari sama dengan 5, maka i plus plus. Dia akan mencetak ini. Masukkan nilai, total nilai. Nah, di sini kan
ketik I sama dengan 0. Masukkan nilai, misal 1. Di sini 1. 1, oke. Nilainya 1. Maka di sini 1. Jumlah plus sama dengan nilai. Jadi jumlahnya adalah nilai. Maka di sini dia nggak langsung ke sini, dia langsung ke I plus plusnya tadi, yakni berupa 2 sekarang. Disimpan oleh tadi. Oh, kan di sini kan 0. Ya. Di sini tadi 0. Terus ini I plus plusnya 1. 1, maka di sini sekarang I-nya semuanya 1. Terus di sini jika kita masukkan 2, maka tetap bisa. Di sini kita masukkan 2 nilainya. Terus di sini I plus plus tadi ini sudah 1, maka I plus plusnya adalah 2 sekarang. 2 di sini 2. I-nya 2 apapun dari 5 karena benar, maka dia akan mengeprint ini. Munculkan ini. Dan kita disuruh menginputkan nilai lagi. 3. Nah, udah kan? Terus I plus plusnya tadi kan setelah 2 sekarang 3. Nah, 3 di sini I sama dengan 3. Dicek karena kondisi sesuai, maka dia akan melakukan kondisi ini lagi. Maka kita disuruh masukkan nilai lagi. Jadi kita masukkan aja 4. Udah 4 kan? Nah, di sini karena udah 3, di sini I sekarang 4. Terus I plus plusnya 4. Di sini 4. I sama dengan 4. Karena masih sesuai, maka dia menyuruh lagi di sini, yakni terakhir. Nah, oke. Nah, karena 4 masih ada lagi 1, 5. I plus sekarang adalah 5. Maka sekarang I sama dengan 5. Karena kondisinya masih sesuai, I kurang dari sama dengan 5, maka dia akan masukkan lagi di sini. Masih sesuai kan? Maka masukkan lagi 6. Oke, udah kan? 5. Nah, lalu kita I plus 6. 6 di sini I sama dengan 6. Karena kondisinya tidak sesuai, maka dia langsung beralih ke sini. Dia akan mencetak ini terlebih dahulu, lalu total nilai sama dengan jumlah. Jumlah di sini adalah nilai. Menambahkan semua nilai. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 tambahkan di total atau di jumlah. Lalu jumlahnya muncul ketika udah ada perubahan semua. Oke. Jadi lain halnya jika kita masukkan 0, misalnya kita masukkan 0, sesuai ini memberikan 0 sesuai kan di sini. Maka I plusnya sekarang adalah 1. 1 di sini masukkan nilai, yakni 1. Terus sekarang ini adalah 2. Di sini I sama dengan kondisinya masih sesuai. Maka kita memasukkan nilai lagi 2. Terus nilai lagi yang ke 4 sekarang. 0, 1, 2, 3 ya sekarang. I plus sekarang adalah 3. I sekarang adalah 3. I karena sesuai dia masukkan nilai. Nilainya 3. Ini masih contoh bilang kecil ya guys. Terus I plus sekarang adalah 4. 4, I sekarang adalah 4. Karena masih sesuai, maka masukkan nilai lagi 4. Yang terakhir adalah 5. I plus sekarang 5. Karena masih sesuai, I sama dengan 5 dan kurang dari sama dengan 5, maka disuruh masukkan nilai lagi, yakni 5. Lalu dijumlah dan di sini. Jadi di sini itu loopingnya juga sekalian dijumlah gitu. 0, 0 di sini 0 tambah 1. Terus tambah lagi 2, tambah lagi 3, tambah lagi 4, 5. Jadi langsung jumlah. Jadi ini programnya udah mengetahui jumlahnya dari mana.
Ini nilainya di sini, nambah nilai. Ini nilainya yang udah kita masukkan, misal 0 yang pertama. Terus ada 1 yang kedua, maka jumlahnya 1. Terus selanjutnya 2, maka jumlahnya 3. Seterusnya hingga inputan terakhir. Nah, ini bisa kalian menggunakan nilai. Nilai misal 70, 80, 85, 95, 100, 90. Nih, seperti ini. Jadi di sini tuh kita memasukkan nilai sebanyak 6 kali. Kenapa? Karena di sini itu inisialisasinya berawal dari 0. Jadi selanjutnya ada tugas. Tugasnya cuma 2, nggak banyak kok. Yang satu menerapkan prinsip sama-sama prinsip perorangan, tapi yang nomor 1 tidak menggunakan inputan keyboard. Dan yang nomor 2 ini menggunakan inputan keyboard. Oke. Jadi nomor 1 tidak pakai inputan, yang nomor 2 pakai konsep inputan keyboard dengan menggunakan konsep perulangan atau looping. Sekian dulu dari video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam menjelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you in the next module.